Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di Connect at Home hari ini. Mari saat hari ini sebelum kita mulai kita siapkan hati kita. Mari saat hari ini kita mulai berbahasa roh. Kidiara bayara bayara barala 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 barala. Shigidiara Kidiara bayara barala 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 barala. Shigidiara Kidiara barala 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 bayara Shigidio yarala barala 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 Shigidio Shigidio Kidiara barala 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 Shigidio Kidiara barala 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 bayara yarala barala 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 Shigidiara saat hari ini kami undang Kau hadir ya Tuhan. Kidio yarala barala 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 Shigidiara Kidiara barala 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 Shigidiara Kidio yarala yarala barala 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 Shigidiara yarala barala 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 Shigidiara Kidiara la 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 yarala barala 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 Shigidio hadir ya Tuhan, Kau hadir ya Tuhan. Kidiara la barala 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 Shigidio Kidiara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la Shigidiara oh ya ya Jesus. Oh ya Kami percaya bahwa Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya bahwa Kau hadir di rumah kami Tuhan, di tempat kami berada Tuhan. Oh ya Jesus, oh ya Jesus. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari sekali lagi kita nyanyikan dari awal. Ya Tuhan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan.
Kau Allah yang perkasa, sebab tiada yang seperti-Mu. Ya Tuhan, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Hanya
hanya bagimu segala pujian, segala hormat, segala sembah kami. Ya Yesus Tuhan, ya Yesus Raja. Oh, ya Yesus, ya Tuhan. Biar malam hari ini kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Biar malam hari ini Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Tuhan hari ini Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami mau buka setiap hati kami Tuhan. Kami mau buka setiap hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami mau merindukan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Mari hadir Tuhan. Mari jamah umat-Mu Tuhan. Mari jamah umat-Mu ya Tuhan. Kau hadir ya Tuhan, Kau hadir. Biar hadirat-Mu yang tinggal Tuhan. Biar hadirat-Mu yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Oh ya Jesus. Ya Tuhan. Jesus. Ya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi kita katakan hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Biar hanya Kau yang menjadi tempat jawaban kami Tuhan. Tempatku berharap. Biar hanya Kau yang menjadi tempat pengharapan kami ya Tuhan. Ya. Bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
Mari saudara-saudara, saya undang kita untuk berbahasa roh. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin banyak sekali yang terjadi Tuhan, bencana-bencana yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, Engkau yang berkati bangsa kami Tuhan, Engkau yang berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan kekuatan Tuhan, Engkau yang berikan kedamaian Tuhan. Bagi setiap warga yang terkena bencana Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang berikan kedamaian, Engkau yang berikan kekuatan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan selalu ada Tuhan atas mereka Tuhan. Engkau yang berikan penghiburan Tuhan bagi setiap mereka yang kehilangan keluarganya yang dikasihinya Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa-Mu Tuhan, bangsa ini Tuhan ada di mata-Mu Tuhan, ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau saja Tuhan yang berdaulat Tuhan, Engkau saja Tuhan yang berperkara Tuhan atas setiap bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar sesuatu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berkati hamba-Mu Tuhan. Pastor Fandi Tuhan, biarlah Engkau yang berkati hamba-Mu Tuhan. Engkau yang berikan perwahyuan, Engkau yang berikan visi misi-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan atas hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Baik, selamat malam teman-teman, saudara dikasih Tuhan. Ya, sebelum kita membahas firman Tuhan, saya ajak kita sekali lagi berdoa. Ditundukkan kepala sekali lagi berbahasa roh. Suduri ala baryala mata karyala bata karyala bakani yarala bahantaryala karyala bata kuryana mahantia. Rabata karala bata karyala baryala baryala karyana karyana mahandaryala karyana mahantia. Syukuryala bakara bakaryana mahandaryala karyala bakana yarala bahandaryala karyana bakaryala bakarya. Rabata karala barabata karala bata karala bata karala bata karala bata karala bata karala bata karala yarala ba. Suduriala bala bara bata karala bakara 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 bakara. Suduriala bala bara la karyana mahandaryala karyala bahandiara la karyana mahandiara la karyana bahandiara la karyana. Suduriala bahandaryala karyana mahandaryala karyana bakaryana mahandiara la bahandiara. Sekali lagi mari kita bawa hati kita bersama-sama, kita mau sekali lagi berdoa untuk bangsa negara kita saudara. Dengan semua bencana yang terjadi di awal tahun 2021 ini, mari sekali lagi kita bersama-sama berdoa. Syukurala bakana mahandara yala karyana mata karyana ba. Suduriala bakarya, kami satukan hati kami Tuhan berdoa malam hari ini. Tuhan, kami perkatakan kebaikan untuk Indonesia. Kami perkatakan Tuhan kesejahteraan untuk bangsa ini. Kami perkatakan Tuhan kemajuan untuk bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan semua bencana yang ada Tuhan, kami saat ini percaya bahwa Tuhan punya maksud yang baik untuk bangsa ini. Dan saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak setiap kuasa-kuasa kegelapan. Kami patahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang selama ini diperkatakan, yang selama ini dikirimkan Tuhan untuk menghancurkan masyarakat, untuk membuat rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar Tuhan yang menjaga bangsa ini. Kami berdoa Tuhan sayangi bangsa ini Tuhan. Sayangi setiap nyawa di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jiwa-jiwa. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa, kami mau berdoa, kami mau menjadi imam yang menjadi perantara bagi bangsa ini dengan Tuhan. Tuhan sayangi bangsa ini. Buat bangsa ini mengalami pertobatan. Buat bangsa ini
mulai Tuhan menyadari bahwa mereka harus merendahkan diri, berbalik dari jalan mereka yang jahat dan mencari wajah Tuhan. Tuhan, sadarkan bangsa ini Tuhan untuk mereka mencari Tuhan hari-hari ini. Sadarkan kami untuk kami juga Tuhan sama-sama merendahkan diri kami, berbalik dari jalan kami yang jahat, mencari wajah Tuhan. Karena sesuai firman-Mu Tuhan, waktu kami merendahkan diri, berbalik dari jalan kami yang jahat, dan mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pandemi yang belum berakhir Tuhan. Kami berdoa, Tuhan sayangi Tuhan. Kami hanya bisa berdoa untuk supaya pandemi ini segera berakhir. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu saja yang sanggup Tuhan menghentikan pandemi ini Tuhan. Baik di Indonesia maupun di seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa program pemerintah Tuhan, vaksinasi Tuhan. Supaya sungguh kami percaya melalui program ini Tuhan. Ada banyak orang bisa diselamatkan, ada banyak kesembuhan, ada banyak hal-hal yang baik yang akan diterima Tuhan. Kami berdoa berkati Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan-Mu malam hari ini. Kalau sebentar kami mau diingatkan oleh firman Tuhan, memasuki 2021, berbicaralah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Selamat malam saudara-saudara. Saya percaya di awal 2021 kita dikagetkan dengan begitu banyak bencana yang terjadi, dimulai dari pesawat yang mengalami kecelakaan, kemudian ada longsor di Sumedang, kemudian ada gempa bumi di Sulawesi Barat, saudara, kemudian banjir di Kalimantan, dan kemudian juga beberapa gunung mulai erupsi, saudara, mulai memuntahkan lahar dingin dan sebagainya. Saudara, mari hari-hari ini kesempatan bagi kita, apapun situasi hidup kita, bahwa firman Tuhan berkata di dalam Yeremia, saudara, dikatakan bahwa mari usahakanlah kesejahteraan di mana kita ditempatkan, karena kesejahteraan yang terjadi atas kota atau bangsa kita, itu juga adalah kesejahteraan bagi kita. Biar hari-hari ini bangsa ini semakin menyadari bahwa bangsa ini harus merendahkan diri, berbalik dari jalan yang jahat, dan mencari wajah Tuhan. Dan biarlah ini juga dimulai dari setiap kita semua, saudara. Malam hari ini saya berdoa, mudah-mudahan setiap kita semua merendahkan diri, terus membawa hati kita, merendahkan diri kita, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan kita yang jahat. Nah, saudara, saya ingin share malam hari ini, ya saudara, karena kita di awal tahun, jadi saya rasa saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang mungkin secara bisa menjadi dasar atau patokan kita melangkah di tahun 2021. Nah, saudara, saya percaya kalau dari gembala sidang kita, Pak Niko, bahwa tahun ini adalah tahun integritas, tahun tentang kemurnian, tahun tentang di mana kita belajar lebih apa adanya lagi, lebih terbuka dan sebagainya. Dan saya percaya bahwa ini sesuatu yang baik, saudara, sebuah value yang harus kita bangun tentang integritas ini, karena saya percaya sebuah kepercayaan, sebuah nilai yang baik itu dimulai dari sebuah integritas. Jadi setiap kita mari bangun integritas kita, tetapi saudara, secara spesifik untuk komunitas kita, komunitas PSET ini, saudara, saya ingin bagian daripada integritas adalah bicara tentang rebuild, saudara. Rebuild diambil dari kata yang artinya adalah dan build yang artinya adalah membangun kembali. Nah, saudara, kalau saudara ada Alkitab, kalau enggak nanti saya minta tolong host kalau bisa secepatnya membantu saya. Sama-sama kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Di awal tahun ini, saudara, saya mendapatkan impresi yang sangat kuat di dalam ayat ini. 1 Korintus 3 ayat yang 10, ya, saya sebenarnya tidak hanya akan mengambil bagian B, tetapi saya akan baca dari awal saja. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Nah, ini perhatikan, saudara, ini yang saya maksud dengan rebuild, ya saudara.
dimulai dari kata tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Perhatikan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudara, saya percaya bahwa pandemi yang sudah berlangsung hampir 1 tahun ini, saudara, bahwa Tuhan izinkan itu untuk meruntuhkan apa yang lama, untuk meruntuhkan mungkin prinsip-prinsip yang masih salah, ya, perilaku-perilaku yang masih salah, cara berpikir yang masih salah, sehingga Tuhan izinkan masalah yang begitu luar biasa, sebuah krisis yang luar biasa yang menimpa kita semua, menimpa semua manusia di muka bumi ini, dan harusnya kita mulai belajar apa yang harusnya kita benahi, apa yang harusnya kita bangun. Nah, saudara perhatikan di situ jelas di ayat yang kita baca tadi dikatakan biarlah tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, jadi saudara, ini adalah perhatian bagi kita. Kita harus tiap-tiap orang. Jadi ini masing-masing kita. Tiap-tiap kita harus memperhatikan bagaimana kita membangun kekristenan kita, saudara. Membangun apa yang harusnya kita bangun, ya saudara, ya, memperbaiki apa yang masih belum baik, ya, memperbaiki apa yang rusak, saudara, ya, karena mungkin dengan krisis ini, saudara, banyak hal yang rusak, iman kita mulai drop, kerohanian kita mulai drop, ya, banyak hal yang terjadi sehingga mungkin juga ada di antara kita yang udah mulai nggak percaya Tuhan, mungkin aja, saudara. Jadi, tetapi ini yang Tuhan ingatkan, mari kita bangun kembali, saudara, segala sesuatunya, lupakan yang lama. Ya, lupakan yang sudah berlalu. Mari 2021 ini kita mulai dari nol. Termasuk saya juga mencanangkan dalam diri saya bahwa saya nggak merasa saya udah menjadi Kristen puluhan tahun, menjadi hamba Tuhan mungkin puluhan tahun juga. Ya, pelayanan A, pelayanan B. Saya pikir apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Itu nggak bisa dijadikan patokan untuk diri saya hari ini. Tetapi dimulai 2021 saya mendorong diri saya untuk berkata, ayo Fandi bangun lagi, ayo semua bangun lagi, ayo bangun doa kamu, ayo bangun pembacaan firman kamu, ayo bangun pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Jadi tahun 2021, saudara, biarlah ini menjadi tahun rebuild bagi kita semua. Ya saudara, mari sama-sama katakan rebuild, saudara. Amin. Walaupun saya nggak mendengar, saya percaya saudara mengatakan rebuild. Dan saya percaya waktu saudara mengatakan rebuild, surga mencatat saudara. Nah, baik. Kemudian kita lihat, saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke 58 ayat 12. Yesaya 58 ayat yang ke-12. Saya pakai jaket karena dingin, saudara, ya. Di rumah pun hari ini dingin, jadi memang hari ini Bandung sangat dingin, jadi pakai jaket, saudara. Ya, Yesaya 58 ayat yang ke-12. 58 ayat 12. Yesaya 58 ayat 12. Perhatikan ayat ini, saudara. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Nah, sekali lagi, saudara, bahwa ini yang saya dapatkan, bahwa apa sih bagian daripada rebuild ini adalah sekali lagi memperbaiki dasar, memperbaiki bangunan, saudara, ya. Namanya rebuild itu memang ya nggak enak, saudara, ya. Kadang-kadang rebuild itu kalau ingin dari reruntuhan ingin bangun gedung baru itu kadang-kadang yang lamanya mesti dihancurkan, yang lamanya mesti dihabisin, saudara, baru bisa membangun gedung yang baru. Jadi, saudara, saya berdoa, saya berharap mulai hari ini mari tanggalkan apa yang di masa lalu kita. Masa lalu itu ya masa lalu, mari kita mulai lagi segala sesuatunya di 2021. Karena saya percaya waktu kita membangun dengan sungguh-sungguh, Alkitab berkata begini, bahwa waktu kita memperhatikan apa yang kita bangun, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 3 yang tadi, ya, dikatakan bahwa karena tidak seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasarnya dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, saudara, memang hari-hari ini Tuhan ingatkan, ayo bangun lagi, supaya mungkin yang dulu kita bangun hanya dari kayu, dari jerami, kita sekarang perbaiki, kita tingkatkan, kita membangun dari perak, kita membangun kekristenan kita dengan kuat. Ya bagus kalau itu menjadi emas, saudara, ya. Dan tapi semua itu bicara tentang proses, bicara tentang hal-hal yang
mungkin kita masih akan mengalami begitu banyak proses di dalam kehidupan kita. Tapi kalau dasar kita benar, bangunan kita kokoh, saya percaya Alkitab berkata waktu kita punya dasar yang kuat, sekalipun ada gelombang badai yang akan menimpa kita, saudara, kita akan tetap berjalan dan tetap akan melihat Tuhan ada bersama kita. Kita tetap melihat bahwa sekalipun 1000 rebah di sebelah kiri, di sebelah kita, sisi kita 10.000 di sebelah kanan kita, tapi orang benar akan tetap berdiri. Nah, itulah saudara, saya percaya tahun 2021 adalah tahun rebuild, tahun membangun. Jadi saya berdoa sekali lagi bahwa setiap kita yang mendengar malam hari ini, mari tanggalkan yang masa lalu kita rendahkan diri kita, ya berbalik dari jalan-jalan kita, mencari wajah Tuhan. Dan saya percaya waktu kita membangun lagi semua, ya saudara, pribadi kita dibangun, keluarga kita kembali dibangun, komunitas kita, gereja kita dibangun kembali, saya percaya kita akan semakin masuk dalam kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Nah, secara saya akan memberikan 3 hal apa yang perlu kita bangun, saudara, ya. Ya, dasar itu bicara tentang yang kita buat, yang kita lakukan mungkin dari akhir tahun lalu, saudara, di dalam Connect at Home ini. Dasar adalah kita belajar. Kita perlu belajar firman Tuhan, kita perlu belajar sisi-sisi daripada kebenaran, keyakinan kita perlu bangun, saudara. Tetapi di sisi yang lain, mungkin 3 hal ini bisa menjadi patokan kita, apa yang perlu kita bangun. Ini yang saya ingin share sama saudara, bahwa ada 3 hal yang perlu kita rebuild kembali, 3 hal setidaknya, saudara, ya. Saya rasa banyak yang mesti kita rebuild, tapi 3 hal ini menurut saya menjadi esensi hari-hari terakhir ini. Ya, 3 hal ini, yang pertama adalah bicara tentang mari kita rebuild ibadah kita. Saudara, 2020 adalah tahun di mana benar-benar kehidupan bergereja itu diberantakan, menjadi acak-acakan dan berantakan luar biasa. Ada begitu banyak orang yang akhirnya udah nggak bisa lagi beribadah dengan baik, saudara, ya. Nah, saya di sini tidak dalam konteks masalah yang onsite atau online, tetapi saya ingin bicara tentang masalah sikap hati kita. Karena saya percaya baik onsite maupun online, kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, pasti Tuhan ada di situ. Tetapi saudara, banyak orang hari-hari ini, ya, dengan 1 tahun absen di gereja, saudara, menjadi orang-orang itu menjadikan ibadah menjadi sekedarnya, ya. Bahkan dengan alasan online, orang akhirnya nggak lagi ibadah, saudara. Ibadah itu menjadi standarnya turun, saudara. Kita nggak respect lagi sama ibadah, ya. Kita nggak lagi hormat sama ibadah. Yang bisa kita artikan juga, kita akan menjadi, lama-lama kita akan menjadi tidak hormat sama Tuhan, tidak menjadi tidak hormat juga, tidak memberikan respect kita sama Tuhan. Lama-lama akhirnya kita menjadi orang yang waktu itu saya sudah share, kita menjadi orang yang kita masih mengaku Kristen tapi kita cuek sama Tuhan. Kita masih mengaku Kristen, ya, mungkin kita masih berkata, oh saya masih ibadah kok, tetapi sebenarnya kita jauh dari kekuatan ibadah itu, kita jauh daripada esensi ibadah itu. Nah, di dalam Alkitab ada contoh, saudara, di dalam Imamat, ya, di dalam Imamat pasal yang ke-10. Nah, saudara, kalau saudara ada Alkitab, perikopnya Imamat pasal 10 itu berkata, judulnya adalah kematian Nadab dan Abihu. Siapa Nadab dan Abihu? Nadab dan Abihu adalah anak-anak daripada imam besar Harun. Dan saudara, kalau perhatikan pasal 9, ya, judulnya di pasal 9, judulnya adalah para imam menerima jabatannya. Jadi saudara, di pasal 9 dan pasal-pasal sebelumnya itu adalah pentabisan Harun bersama anak-anaknya menjadi imam. Mereka diangkat, Harun menjadi imam besar, ya saudara, dikasih tahu tata caranya ibadah, dan anak-anaknya pun membantu Harun untuk menjadi imam, ya, melakukan kegiatan keimaman, saudara, di antara orang Israel. Jadi Harun dijadikan imam besar, anak-anaknya imam yang membantu Harun. Ya saudara, ayat 8 disebut itu adalah pentabisan Harun dan anak-anaknya. Ayat pasal 9, para imam menerima jabatannya, mereka dikasih tahu nih caranya begini begitu. Tapi pasal 10 dengan mengejutkan, 2 anak daripada Harun yang baru ditabiskan jadi imam, yang baru mereka beribadah, baru melakukan tata cara ibadah, keduanya mati, saudara. Saya bacakan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka.
Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku di muka seluruh bangsa. Itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Saudara, kenapa Nadab dan Abihu mati? Mereka baru dikasih tahu tentang tata cara ibadah. Ya, saya rasa mereka tidak salah dalam tata cara ibadah. Tapi yang membuat mereka mati itu ada di ayat 3. Dikatakan, berkatalah Musa kepada Harun, inilah ini firman Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku. Jadi saudara, saya menangkap bahwa salah satu yang membuat Tuhan menghukum Nadab dan Abihu sampai mati adalah kekaripan. Bicara pengenalan akan Tuhan, bicara kedekatan akan Tuhan. Ibadah sebenarnya bicara tentang hubungan kita sama Tuhan. Ibadah itu bukan liturgi. Ibadah bukan hanya sekedar kita menyalakan api. Kalau kita konteksnya imamat, menyalakan api perbaharaan, saudara ya, api ditungku begitu. Ibadah kalau dalam konteks hari ini bukan hanya sekedar kita nyanyi, dengar khotbah, tapi ibadah bicara tentang sikap hati kita untuk mendekat kepada Tuhan, sikap hati kita untuk kenal Tuhan, sikap hati kita untuk intim dan karib sama Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang ibadah, tetapi mereka sudah lupa tentang esensi dalam ibadah ini. Mereka mungkin masih nyanyi, mereka mungkin masih angkat tangan, ya baik yang onsite maupun online, tetapi pada hakikatnya mereka sudah jauh daripada apa yang menjadi kekuatan dari ibadah, yaitu sebuah perjumpaan sama Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Nah, saudara, inilah yang hari-hari ini semakin hilang, hari-hari ini semakin menurun. Saudara, saya berdoa 2021, mari punya komitmen yang lebih baik dalam ibadah kita. Ya, mari punya komitmen untuk menghormati Tuhan di dalam ibadah kita. Ya, mari punya sebuah kemauan untuk kita memberikan respect di dalam ibadah kita. Ya, baik itu onsite maupun online. Mari berikan respect yang benar, sikap yang benar. Saya juga bukan bicara, oh kalau gitu setiap kali kalau yang online, saudara ya, kita harus pakai baju yang rapi, harus pakai sepatu. Bukan seperti itu juga. Karena bagi Tuhan bukan masalah liturginya, bukan masalah yang di luar, tapi masalah sikap hati. Sikap hati akan melahirkan ekspresi, saudara. Kalau sikap hati kita malas, sikap hati kita nggak respect, sekalipun kita dengar online, ya, atau ikut ibadah dengan pakaian yang bagus, sepatu yang bagus, kita angkat tangan dan kita ikut menyanyi dan sebagainya, saya rasa itu bukan ibadah yang sesungguhnya. Di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara, ini esensi ibadah menurut saya. Salah satu esensi ibadah adalah ayat ini, saudara. Di mana aku, Tuhan, berkata, menyukai kasih setia. Bicara tentang kekaripan tadi, saudara. Bicara tentang keintiman kita. Ya, bukan korban sembelihan. Ya, bukan hanya sekedar kita memberikan persembahan, persepuluhan dan sebagainya. Dan dikatakan menyukai pengenalan akan Tuhan, Allah, lebih daripada korban-korban bakaran. Banyak di antara kita hari-hari ini hanya berfokus pada korban-korban bakaran dan korban sembelihan. Yang penting saya sudah berkorban, yang penting saya sudah berikan waktu, yang penting saya sudah ada di ibadah, yang penting saya sudah memberikan persembahan, yang penting saya sudah perpuluhan, yang penting saya begini, begitu, dan begini, begitu. Tapi saudara, jauh lebih penting adalah hari-hari ini. Saya ingin mendorong saudara, kalau kita bicara rebuild, mari bangun kasih sama Tuhan, mari bangun pengenalan akan Tuhan. Sikap ini yang perlu kita bangun, saudara. Sikap ini yang perlu kita terus dorong diri kita untuk sama-sama bangun. Nah, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pun berkata kurang lebih hampir sama, saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Matius pasal 12 ayat yang ke-7. Tuhan Yesus berkata demikian. Matius 12 ayat yang ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang tidak bersalah. Ya saudara. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa ini bicara tentang murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Murid-murid itu lapar, saudara. Jadi mereka memetik gandum. Dan menurut aturan orang Yahudi, hari Sabat itu nggak boleh, metik gandum pun nggak boleh. Kelaparan, mati, ya udah. Tapi nggak boleh sampai metik gandum. Tapi karena murid-murid ini kelaparan, mereka metik gandum, saudara. Dan Tuhan berkata gini, Tuhan bilang ke orang-orang Farisi, yang kukehendaki belas kasihan, bukan persembahan. Karena orang
orang Farisi, mereka itu memberikan persembahan dengan taat, saudara. Ya, mereka itu melakukan semua hukum Tuhan itu dengan sepertinya benar, tetapi esensinya mereka kehilangan. Ya, yang Tuhan inginkan adalah belas kasihan, ya, sikap hatinya, saudara. Nah, kemudian di dalam Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, sekali lagi Tuhan Yesus menekankan esensi ibadah, esensi kekristenan kita, bukan hanya di dalam praktek-praktek keagamaan, ya. Kalau di sini ditulis persepuluhan dan sebagainya, bukan berarti kita nggak memberikan persepuluhan, saudara, tetapi ini bicara tentang, Tuhan bilang gini, kamu ibadah, kamu sepertinya ibadah, tapi hakikatnya kamu enggak, karena kamu kehilangan yang namanya keadilan, kamu kehilangan yang namanya belas kasihan dan kesetiaan. Ini yang hari-hari ini kalau kita bicara integritas, bicara tentang ekspresi apa adanya hati kita, saudara. Ibadah itu bicara tentang kekaripan, pengenalan kita akan Tuhan, lebih daripada liturgi-liturgi keagamaan. Jadi oleh karena itu saya ingin mendorong kita semua, yang perlu kita rebuild kembali, reruntuhan kita bangun lagi, adalah ibadah kita, saudara. Apakah kita masih konsen dalam ibadah kita? Apakah kita masih serius dalam ibadah kita? Apakah kita masih memberikan hormat, memberikan respek sama ibadah kita? Ya, saya harap dan saya berdoa setiap kita mulai lagi membangun ibadah kita, saudara. Yang kedua yang perlu kita bangun adalah bicara tentang mulut kita, saudara. Saya percaya apa yang kita katakan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita memperkatakan hal-hal yang buruk terus, itu pun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, 2021 banyak orang memprediksi akan lebih sulit, bla 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 dan sebagainya. Saudara, orang boleh berkata apapun juga, tapi bagi saya, kalau saudara ingin melihat kebaikan di 2021, mulailah dengan membangun perkataan saudara. Mulailah dengan membangun perkataan saudara. Sebenarnya perkataan, kalau kita bicara perkataan, itu nggak hanya sekedar omongan, saudara, bukan hanya bahasa yang keluar, tapi perkataan itu bicara tentang pola pikir, perkataan bicara tentang sikap hati dan sebagainya. Tapi kalau kita bahas itu terlalu panjang, intinya adalah hati-hati dengan apa yang kita perkatakan. Kalau kita ingin melihat sesuatu yang baik tahun 2021, mari mulai dengan perkataan kita untuk mengeluarkan hal-hal yang baik. Nah, saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang 11, Amsal pasal 10 ayat yang 11, katakan demikian. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi kalau saudara ingin hidup, perhatikan, kita harus mulai menjaga mulut kita. Biarlah mulut kita adalah mulut orang benar. Kemudian Amsal 21 ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi saudara perhatikan, siapa yang memelihara, atau bahasa lain saya boleh ganti, siapa yang menjaga mulutnya dan lidahnya, memelihara dirinya, atau kalau saya boleh coba kembangkan adalah menjauhkan dirinya daripada kesukaran. Saudara, saya percaya bahwa ini yang kita harapkan, benar ya saudara, kita melewati tahun yang serba bingung ini, saudara. Ya, kita berdoa supaya kesukaran itu menghindar dari kita. Ya, kita terhindar dari kesukaran. Salah satunya adalah dari mulut kita. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang 9 sampai 10. Katakan demikian, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jadi, saudara, kalau kita bicara jaga mulut, adalah jaga apa yang keluar dari mulut kita.
Ya, satu sisi mulut kita memuji Tuhan, tapi satu sisi mulut kita mengutuk orang yang diciptakan menurut serupa dengan segambar Allah. Satu sisi Alkitab berkata bahwa dengan dengan mulut yang sama keluar berkat, tapi keluar kutuk. Oleh karena itu, mari pelihara mulut kita. Karena apa yang kita perkatakan itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, jangan sampai kita mengeluarkan hal-hal yang sia-sia dan tanpa sadar itu balik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, yang saya bisa ingatkan, di tahun rebuild ini, 3 hal yang saya ingin sama-sama kita bangun di dalam komunitas kita, itu adalah bicara tentang inisiatif. Saudara, kita perlu belajar inisiatif. Kita perlu belajar untuk merespon itu lebih baik, saudara. Merespon segala sesuatu lebih baik. Ya, karena waktu kita punya inisiatif dan respon yang baik, saudara, itu akan melahirkan masa depan yang baik bagi kita semua. Mari kita mulai dengan inisiatif ini, saudara. Nah, di dalam ada satu kisah, saudara, di dalam 2 Samuel 23. Ini adalah kisah daripada Yoab. Yoab itu adalah panglimanya Daud, saudara. Ya. Dan kenapa dia bisa dijadikan panglima? Ini adalah yang Daud katakan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-15 sampai 17. Jadi ini adalah perkataan Daud yang terakhir. Jadi kayak pesan-pesan, cerita-cerita Daud di masa lalunya sebelum dia meninggal. Saudara ya. Nah, dikatakan di ayat yang ke-23 demikian. Sorry saudara, saya salah. Ini bicara tentang tiga pahlawan, saudara ya, 3 pahlawan, yaitu Abisai, Benaya, dan Asael. Kenapa 3 orang ini disebut sebagai orang-orang pahlawan, saudara? Nah, itu ada di ayat yang ke-15 dimulai. 2 Samuel 23 ayat yang ke-15. Ya. Jadi Daud bercerita, saudara. Ini di akhir kehidupan Daud bercerita, ya. Ayat 15. Maka timbullah, ini suatu kali, saudara, ini cerita di masa lalunya, bukan cerita saat itu. Jadi Daud cerita waktu dulu gitu, saudara, waktu masa-masa peperangan, waktu masa-masa dia lari dari Saul, saudara. Jadi kalau ini kan 2 Samuel ini cerita tentang Daud mau mati, saudara. Dia udah jadi raja, dia udah punya kerajaan. Tapi ini cerita dahulu, saudara. Ya, kemudian ayat 15, lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Jadi saudara perhatikan, Daud itu haus dan dia itu bilang gini, sekiranya ada orang yang memberikan aku minum dari perigi Bethlehem. Karena Daud itu adalah orang Bethlehem, saudara. Dia itu mungkin pengen minum air yang segar dari Bethlehem. Ya saudara, padahal Bethlehem saat itu ada orang-orang Filistin dan sebagainya. Ayat yang ke-16 dikatakan, lalu ketiga pahlawan itu, perhatikan, ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Saudara perhatikan, ada 3 orang yang tadi saya sebut, Abisai, Benaya, dan Asael. 3 orang ini, mereka itu berinisiatif. Daud hanya ngomong, aduh saya pengen minum dari air di perigi Bethlehem. Kemudian 3 orang itu tiba-tiba berinisiatif. Ya saudara, ayat 16 sekali lagi kita lihat di ayat 16, 3 orang itu berinisiatif, mereka pergi ya menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air di perigi Bethlehem yang ada di pintu gerbang dan membawanya kepada Daud. Saudara perhatikan, 3 orang ini berinisiatif melakukan sesuatu yang mungkin berbahaya, konyol, hanya minta air loh saudara. Mungkin di dekat Daud sebenarnya ada air loh saudara. Mungkin Daud lagi berefort, mungkin Daud lagi pengen aja, lagi ingat, aduh ada nggak ya kira-kira orang, kan sering ya saudara kita begitu ya. Kita cuma iseng, kita cuma bilang, aduh ada nggak ya orang, saya lagi pengen mungkin prima rasa, kita hanya celetuk ya, mungkin maksudnya nggak ada juga nggak apa-apa, tapi tiba-tiba ada 3 orang. Mereka berpikir, ayo kita ambil air di Bethlehem. Mereka harus melewati bahaya, mereka harus melewati perkemahan orang Filistin. Tapi mereka berinisiatif mengambil air dari Bethlehem.
ayat yang ke-17. Tapi Daud tidak akan nggak jadi meminumnya, saudara. Ya, Daud mempersembahkannya sebagai korban curahan di hadapan Tuhan. Ayat 17, katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah dari orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Nah, saudara, Daud mempersembahkan karena Daud kaget dan Daud bilang, Tuhan, gak layak saya minum. Air ini dibawa dengan taruhan nyawa. Ini untuk Tuhan, ini selayaknya untuk Tuhan. Dan 3 orang itu disebut dengan pahlawan. 3 orang itu adalah Abisai. Ya, nanti saudara baca ayat 18 itu cerita tentang Abisai. 20 itu bicara tentang Benaya. Dan yang ketiga adalah Asael. Ya saudara, itu ada di ayat yang ke-24. 3 orang inilah yang mengambil air dari perigi. 3 orang ini berinisiatif. Dan 3 orang ini dikenal di alam Alkitab sebagai 3 pahlawan. Salah satu 3 pahlawan terbaik daripada Daud. Dan satu kisah lagi, saudara, tadi yang saya mau ceritakan itu di dalam 1 Tawarik pasal 11 ayat yang ke-6. Ini adalah kisah tentang Yoab. Yoab adalah panglima daripada Daud. Dan kenapa Yoab bisa menjadi panglima? Perhatikan, ya saudara, ini kisah daripada pahlawan-pahlawan Daud, saudara ya. Ini jadi cerita tentang pahlawan-pahlawan Daud, salah satunya adalah Yoab. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Perhatikan, siapa yang memukul kalah orang Yebus, dia akan menjadi pemimpin. Ayat selanjutnya, lalu Yoab anak Zeruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Yoab ditulis sebagai salah satu orang yang dekat dengan Daud, saudara. Ya, walaupun pada akhirnya Yoab itu bermusuhan dengan Salomo, tetapi Yoab adalah orang yang selalu dekat dengan Daud. Yoab menyelamatkan Daud berkali-kali. Dan tetapi Yoab menjadi panglima bukan karena jasanya. Ia menyelamatkan Daud dari Absalom, menyelamatkan Daud dari berbagai peperangan, tetapi Yoab menjadi kepala daripada tentara Daud sampai Daud mati, saudara. Itu nggak lepas dari Yoab, karena Yoab berinisiatif lebih dahulu menyerang orang-orang Yebus, ya, menyerang musuh-musuh daripada Daud. Karena Yoab berinisiatif, maka dia menjadi kepala. Saudara, tahun 2021 kita nggak pernah tahu tahun ini akan menjadi tahun seperti apa. Tetapi yang saya inginkan adalah mari punya sebuah inisiatif lebih baik lagi. Baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, ya. Sikap hati kita sama Tuhan, inisiatif kita sama Tuhan, mari perbaiki. Dan saya percaya waktu kita punya inisiatif yang baik, respon-respon yang baik, Tuhan akan membawa kita naik, tidak turun menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Kadang-kadang yang membuat kita tetap ada di ekor, yang nggak pernah naik, adalah respon kita, saudara. Sikap kita, ya, inisiatif kita yang kurang, respon kita yang salah, yang menyebabkan kita stagnasi, menyebabkan kita nggak bisa kemana-mana, saudara. Ini yang saya ingin kita sama-sama perbaiki, ya. Dan pelan-pelan saya juga ingin kita berinisiatif, kita punya respon. Kalau Zoom, saudara, kalau memang bisa, mari buka videonya. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa juga, saudara. Bukan berarti dosa tidak buka video. Tapi hari ini rasanya cuma saya sendiri yang buka video, saudara ya. Jadi saya seperti ngomong sama foto-foto, saudara. Ya, puji Tuhan. Bagi saya nggak masalah, saudara ya. Saya percaya saudara mendengar saya. Tetapi mari salah satu yang saya ingin kita perbaiki adalah inisiatif kita, respon kita. Ya, salah satunya ya kita lebih baik lagi di dalam pekerjaan, berinisiatif lebih baik lagi dalam pelayanan, dan juga di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita lebih lagi punya respon dan inisiatif yang lebih baik. Amin ya saudara, saya percaya bahwa tahun ini tahun yang nggak mudah, tetapi biarlah semua firman Tuhan ini menjadi cermin, menjadi teguran, menjadi sebuah pecutan bagi kita untuk kita bisa meraih hal-hal yang lebih baik lagi di tahun 2021. Saya percaya ya 2020 menjadi tahun pembelajaran bagi saya, menjadi tahun di mana saya belajar banyak hal, ya. Saya merasa bahwa Tuhan izinkan saya direndahkan, Tuhan izinkan saya mengalami sebuah situasi yang sangat kritis,
ya saya direndahkan, diinjak saudara, diomongin orang, disalahartikan orang, dan banyak hal lagi yang lain, tetapi semua menjadi sebuah pembelajaran bagi saya bahwa saya harus menjadi manusia yang lebih baik, saya harus menjadi manusia yang lebih punya integritas, saya harus menjadi orang yang mau membangun kembali yang salah lewat, biarlah masa lalu, tapi dimulai 2021 saya belajar untuk menjadi manusia yang baru, manusia yang lebih baik, dan saya percaya waktu saya punya respon dan sikap yang lebih baik, saya percaya Tuhan juga akan berkenan di atasnya, dan Tuhan pasti akan membuka jalan-jalan bagi kehidupan saya. Dan saya percaya dan berdoa setiap kita pun mengalami hal yang sama. Yang setuju katakan amin. Ya, puji Tuhan saudara, sepanjang mungkin kita di Januari 2021 kita akan selalu bicara lebih banyak, diingatkan firman Tuhan tentang tujuan dari tahun 2021 ini saudara, dan kita akan memulai kembali pembahasan kita tentang sola itu di awal Februari. Ya, jadi saya ingin memastikan saudara terus terkoneksi, ya, terus terkonek sama kita semua supaya kita bisa belajar lebih baik lagi. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk malam hari ini, bersyukur anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Biar firman ini menjadi berdasar kami, biar apa yang Tuhan ingatkan ini menjadi tujuan kami di 2021. Kami mau membangun kembali kehidupan kami. Kami nggak mau ingat yang di masa lalu, sakit hati kami, kekecewaan kami, semua masalah yang ada di 2020 Tuhan, atau masa-masa lalu kami, tapi dimulai 2021 kami mau merebuild kehidupan kami, hati kami mau membangun lebih baik lagi kehidupan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami mau belajar lebih baik lagi. Tuhan berkati kami semua di tempat ini. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini, berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk Gembala Sidang, Pak Niko bersama 3 wakil Gembala Rayon 2. Tuhan sertai, Tuhan semua yang biar melalui hamba-hamba Tuhan ini, Tuhan kami semakin mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sekali lagi berdoa untuk bangsa negara Indonesia, Tuhan sertai. Sekali lagi kami berdoa Indonesia keluar dari semua krisis ini, Indonesia keluar dari semua masalah ini. Tuhan sayangi bangsa ini, berkati pemerintahan, presiden, wakil presiden, pemerintahan pusat sampai daerah dalam anugerah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan Zoom meeting ini, Tuhan kami percaya Tuhan menyediakan berkat bagi kami. Saudara kasih Tuhan, mari buka hati kita, dan saat ini terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya telah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati saudara.